kita awali dari kisah Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Jadi kenapa kisah yang paling banyak ya kita temukan dalam Al-Quran adalah kisah Bani Israel. Memang ini cerminan ya gambaran tentang kehidupan umat ini gitu. Ya, bagaimana perilaku yang diceritakan ya, terkait dengan Bani Israel itu juga bisa kejadian lagi ya kejadian lagi. Kita lihat di dalam perbedaan kosakata ya yang digunakan ketika Al-Quran menceritakan situasi di mana terjadinya istisqa ya, permintaan air hujan. Nah, ini situasi yang kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah, juga Bani Israel meminta kepada Nabi Musa ya. Nah, di Al-Baqarah dan Al-A'raf ini kisah yang menceritakan tentang hal itu. Nah, kita lihat dan kita cari perbedaannya. Di Al-Baqarah, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina dan selanjutnya. Dan ingatlah ketika Nabi Musa istasqa. Ini kalau dalam bahasa Arab, nah ini fiilnya istasqa, meminta air. Musa ini fa'ilnya. Fa'il itu pelaku. Jadi yang meminta air adalah Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan di Al-A'raf, kalau kita baca, wa wahayna ila Musa idistasqahu qaumuhu. Istasqa adalah fiilnya ini. Kemudian qaumuhu ini adalah fa'ilnya. Jadi di Al-Baqarah yang meminta adalah Nabi Musa langsung kepada Allah. Sedangkan di Al-A'raf yang meminta adalah kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Kalau kita analogikan ya bahwa Musa adalah sang pemimpinnya, leadernya, sedangkan Bani Israel adalah rakyatnya. Memang butuh situasi yang seperti ini. Ya. Kemudian dampak yang terjadi ketika sang pemimpin leadernya itu yang meminta kepada Allah, maka ayatnya mengatakan fanfajarat, memancar. Sedangkan ketika rakyatnya yang meminta fanbajasat, terjemahannya memancar juga itu. Tentu saja ya dengan kosakata yang berbeda dari pilihan kata dalam bahasa Arabnya, maka maknanya juga berbeda. Sama-sama memancar, tetapi infajaro ini adalah ledakan. Jadi memancarnya itu meledak. Debit airnya itu lebih besar. Sedangkan imbajasa itu ya memancar biasa saja gitu. Tidak sampai meledak gitu. Nah, disinilah ya kita harus memahami ketika seseorang itu ya diamani sebagai seorang pemimpin, maka dia memang harus menghasilkan kebaikan yang meledak. Kebaikan yang debitnya lebih besar. Karena dia akan diamanahi untuk ngurusin umat rakyat yang orang yang lebih banyak gitu ya dibandingkan rakyatnya gitu. Rakyatnya juga harus ngebagi kebaikan itu, memancarkan kebaikan kepada yang lainnya. Tapi seorang pemimpin itu dituntut untuk memberikan debit kebaikan, debit air kebaikan yang jauh lebih luas, lebih banyak. Hanya Al-Quran yang bisa seperti ini. Apalagi kalau pemimpinnya itu justru yang memanfaatkan, gitu, memanfaatkan kekuasaan, kewenangan ya untuk kemudian mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan. Waduh, naudzubillah, summa naudzubillah. Itu bukan tipikal pemimpin yang sesuai yang diharapkan. Nah, kalau kita rinci bagaimana kualifikasi ya Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang pemimpin, kenapa Allah memberikan balasannya dengan fanfajarot ya dengan ledakan? Karena memang Nabi Musa memiliki sifat sebagai orang yang banyak komunikasi dengan Allah, bahkan juga satu-satunya Nabi yang bercakap-cakap langsung dengan Allah, kalamullah. Kemudian juga Nabi Musa ketika kita baca di surat Toha, ya, itu kan melakukan dialog, ngobrol dengan Allah secara langsung. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah menanyakan, Allah basa-basi karena cintanya kepada hambanya. Padahal Allah Maha tahu kan apa yang ada di tangan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat, basa-basi itu penting sebagai bentuk mujamalah untuk membangun kecintaan. Suami istri itu juga penting basa-basi gitu ya, menanyakan hal yang sudah jelas gitu. Maka jawaban Nabi Musa,
Qala hiya asoi atawakkau ala alaihi wa tawakkau ala bil wa husyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'ribu ukhra ya. Itu 4 jawaban di situ Nabi Musa. Qala hiya asoi. Ya Allah, ini tongkatku. Tapi Nabi Musa memperpanjang jawabannya. Ini tongkatnya aku pakai untuk berjalan. Aku pakai untuk mengambil dedaunan, untuk makan ya binatang ternak. Dan aku pakai untuk urusan yang lain gitu. Ya, cukup 3 yang disebutkan, tapi yang keempatnya dan lain-lain gitu. Ini kan menunjukkan bagaimana sosok ya Nabi Musa sebagai pemimpin itu punya kedekatan khusus dengan Robnya. Dan begitu dekat dengan Robnya, sehingga nanti ketika ada permasalahan-permasalahan, itu akan didampingi oleh Robnya. Inna ma'akum mustami'un. Nanti di surat Asy-Syu'ara, ya Allah mengatakan, Inni ma'akum mustami'un. Inni ma'akum. Sungguhnya aku bersama kalian. Ya, Musa dan Harun. Mustami'un. Mustami'un ini dengan isim, bukan istama'a yastami'u. Tapi mustami'un ini berarti saking kuatnya Allah, saking dekatnya Allah kepada Nabi Musa, ya istilahnya dengan isim ya. Jadi inilah konsepnya ya, seorang pemimpin memang harus memberikan pancaran ya kebaikan yang lebih luas. Jadi kalau mau jadi seorang pemimpin, lihat modelnya ketika ingin memberikan limpahan kebaikan ya, kebijakan yang lebih berpihak, lebih banyak, lihat bagaimana sosok Nabi Musa membangun kedekatan dengan Sang Rob dengan begitu luar biasa. Masih di Al-Baqarah, kita akan ketemu rangkaian ayat-ayat tentang Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Jadi setelah Nabi Musa wafat, kemudian mereka tinggal bersama seorang nabi yang lain yang tidak disebutkan namanya. Kemudian mereka dalam kondisi yang tertindas dan terusir dari kampung halaman, dan mereka ingin melawan, tapi butuh pemimpin. Kemudian mereka mendatangi nabinya. Maka mereka mendatangi nabinya dan meminta, carikan dong kepada kami seorang pemimpin, leader untuk memimpin kami berperang. Nah, maka ayat 247 ini, sang nabi itu mengatakan kepada mereka, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malikan. Sesungguhnya Allah telah mengangkat bagi kalian Talut sebagai raja, malikan, sebagai malik. Ini Talut ini dari bahasa Hebrew ya, bahasa Ibrani, ya artinya tinggi besar. Kemudian mereka, nah inilah sikap mereka kebongkar di sini ya. Mereka mengatakan, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal gitu. Kok bisa Talut yang diangkat sebagai raja gitu ya? Bagaimana mungkin ya? Padahal wa nahnu ahaqqu. Jadi mereka kenal Talut itu, mereka tahu, dan sebetulnya ketika mereka mendatangi Nabi, mereka itu mencari legalitas. Bahwa yang akan melanjutkan kepemimpinan, ya di kalangan mereka sendiri gitu ya. Hanya membutuhkan legalitas dari Nabi sebagai manusia yang menjadi penyambung ya risalah dari Allah gitu ya. Mereka membutuhkan legalitas itu ya. Maka ketika yang ditunjuk, yang diangkat itu bukan dari kelompok mereka, dari kalangan mereka gitu, mereka protes. Gitu. Kami lebih berhak. Kemudian apalagi, nah ini dia. Walam yu'ta sa'ata minal mal. Yu'ta ini dengan fiil pasif. Pasif itu beri. Ata yu'ti, yaitu memberi. Kalau yu'ta itu diberi. Ya, jadi Talut itu, kata mereka, walam yu'ta sa'ata minal mal. Dia, Talut itu tidak diberi kekayaan yang sa'ah, yang banyak. Jadi bagi mereka, ukuran kepemimpinan itu adalah al-mal, harta kekayaan. Sa'atan minal mal. Dengan disebutkan yu'ta, ini kan yang dimaksud ya Allah gitu ya. Allah yang memberikan rizki kepada manusia. Dengan disebutkan yu'ta, diberi, mereka sudah menunjuk kepada diri mereka sendiri bahwa kami yang sudah diberi harta banyak, kami yang berhak untuk menjadi pemimpin. Nah, ini kalau politik dengan cara seperti ini memang akan sangat mahal biayanya gitu. Akan sangat mahal. Masalahnya rakyatnya juga sama, mau dibodohi gitu ya. Ya dengan menjelang ya pemilu seperti ini, wah digempur dengan ya bantuan-bantuan gitu. Nah, harus tidak seperti itu ya. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Nah, Talut nggak bisa. Dia nggak punya harta untuk bisa membeli suara. Jadi ini perilaku politik saat itu memang menjadikan orang yang punya aset banyak, punya harta yang banyak, itu sebagai pemimpin. Kalau nggak punya duit, nggak mungkin aja gitu. Ini kan jadi masalah gitu. Ya, misalnya pencalegan ya, sekarang sedang rame caleg-caleg itu.
Yang dilihat itu kan yang punya popularitas, elektabilitas, kemudian juga isi tas. Ya mau gimana lagi kan politiknya begini, realitanya harus punya isi tas. Iya betul, tapi Al-Quran menyebutkan jangan seperti itu. Tetap bahwa perlu diupayakan. Bagaimana politik yang sehat itu tidak menyandarkan kepada al-mal. Gitu ya. Meskipun iya, itu bagian dari perjuangan, tapi jangan sampai itu jadi penentu utama. Kemudian sang Nabi itu mengatakan, Innallaha astafahu alaikum wazadahu bastotan fil ilmi wal jismi. Kualifikasi pemimpin itu, kata sang Nabi ini, Innallaha astafahu alaikum. Wah, ini. Allah telah memilih dia untuk kalian. Alaikum. Istofa ini beda dengan ikhtiar, beda dengan ijtaba. Jadi istofa ini betul-betul pilihan murni dari Allah. Tidak ada motif-motif yang lain. Karena Allah menginginkan kebaikan, maka itu yang Allah pilih. Bukan lagi bahasa ya. Kalau tadi kan qad ba'asa lakum taluta malika. Sekarang istofa. Pilihan yang nggak bisa kita pertanyakan. Kenapa Allah memilih dia. Gitu. Tetapi ada ciri-ciri yang kelihatan. Kenapa Tolut yang dipilih? Wazadahu. Zada itu menambah. Siapa yang menambah? Allah. Menambah kepada Tolut. Zadahu. Bastotan. Bastotan itu luas. Yang terhampar luas gitu. Fil ilmi. Berarti memang pemimpin itu harus begitu luas ilmunya. Bisa menguasai berbagai macam bidang. Ekonomi iya, militer iya, kemudian juga masuk ke Gen Z iya, gitu ya. Permasalahan ya teknologi iya dan sebagainya. Dia menguasai berbagai macam bidang ilmu. Bastotan fil ilmi. Inilah kualifikasi pemimpin yang harus kita cari. Gitu. Bukan yang secara keilmuan bisa kita lihat gitu ya. Wal jismi. Jadi Allah menambahkan kepadanya keluasan ilmu dan juga bastotan fil jismi. Tubuh yang kuat, yang perkasa. Ini kan untuk mengemban tugas-tugas berat. Namanya pemimpin pasti akan direpotin oleh rakyatnya. Dia pasti harus keliling sana-sini, gitu. Harus membuka 24 jam mungkin ya. Nah, ini kualifikasi pemimpin yang kita baca dalam kisah Talut. Wallahu yu'ti mulkahu mayyasha, wallahu wasi'un alim. Nah, ini juga bab akidah ini. Bahwa Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi, kalau sudah tercatat, ya insya Allah akan jadi ya. Nggak usah gerasa gerusu, nggak usah melakukan hal-hal yang melanggar ya aturan-aturan.